syahadat berarti kan udah pindah. Nah, ini dia kalau si Denny ini dia tidak sengaja gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Apa termasuk mualaf atau gimana Pak? Halo? Kalau kalau misalnya si Denny kesebut, ya kita juga sebagai orang Kristen menyayangkan ya. Karena orang Kristen tuh harus menjaga ucapannya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai dong kesebut mestinya gitu kan. Meskipun secara secara iman ya bukan hanya Denny aja, semua Islam di dunia ini saat mengucapkan dua kalimat syahadat mereka pun tidak tahu apa yang dia katakan itu. Mereka nggak punya gambaran Allah itu bagaimana. Mereka juga nggak tahu mukanya Muhammad tuh gimana. Makanya nggak boleh digambar. Atau dia entah ditumpang tangankan lagi gitu ya sebagai peneguhan iman. Atau mungkin dikrisma ulang lagi seandainya dia Katolik gitu. Tapi kalau yang dikatakan tadi satu lagi siapa Stephen Wongso ya, karena saya juga sama-sama dari Surabaya. Stephen Wongso itu saya udah ngikutin dan sering selalu muncul ya. Itu sudah dari beberapa tahun lalu itu selalu yang dia bawa itu isu-isunya agama. Ya dia suka pakai baju koko, terus dia kadang suka interview anak kecil kan. Oh, apa tentang agama juga. Mestinya tuh nggak boleh tuh anak kecil dilibatin-libatin masalah agama. Dia juga selalu menyudutkan iman-iman Kristen dari viti-vitinya, padahal dia menunjukkan bahwa dia bukan Islam. Tapi puji Tuhan ya, teman-teman kalau lihat kenapa alasan si Stephen Wongso itu mualaf. Halo, malam Pak Pastor, Bapak Ibu Jauh semua. suaranya Tasya. Shalom kata Tasya. Suaranya jauh. Gemak, di WC nih kasihan nih. Halo, salam Pak Pastor, Prof, Ya, Bapak shalom. Ibu semua. Ya, Pak, sama Pak Pastor, Pak Pastor sama Prof, saya ada yang mau saya tanyakan. Gimana secara literatur ya, kita menyikapi orang-orang yang seperti kemarin yang pada mualaf. Ini ada satu lagi influencer dia mualaf si Stephen Wongso. Tapi kalau untuk kasusnya terlebih lagi ya, kasusnya kayak si Denny Sumargo itu kan dia kalau saya nggak salah kan tidak sengaja mengucapkan syahadat itu ya di podcastnya dia. Itu apakah terhitung pindah agama atau gimana Pak? Gitu pertanyaan saya. Karena kan kemarin yang saya tonton kan di podcastnya itu siapa kan si Ustadz itu, Ustadz Dery itu kan bilang kita kan tidak serta-merta menjadi Muslim dengan mengucapkan syahadat, ya kan? Kita dikatakan Muslim apabila kita mengaku kita Muslim, I'm a Muslim gitu kan katanya, gitu kan. Nah, kalau berdasarkan teori kemarin yang saya dapat dari Pak Pastor, ya kan, kalau sudah mengucapkan syahadat berarti kan udah pindah. Nah, ini dia kalau si Denny ini dia tidak sengaja gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Apa termasuk mualaf atau gimana Pak? Halo? Kalau kalau misalnya si Denny kesebut, ya kita juga sebagai orang Kristen menyayangkan ya. Karena orang Kristen tuh harus menjaga ucapannya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai dong kesebut mestinya gitu kan. Meskipun secara secara iman ya bukan hanya Denny aja, semua Islam di dunia ini saat mengucapkan dua kalimat syahadat mereka pun tidak tahu apa yang dia katakan itu. Mereka nggak punya gambaran Allah itu bagaimana. Mereka juga nggak tahu mukanya Muhammad tuh gimana. Makanya nggak boleh digambarkan. Dan dia sedang berdusta karena apa? Dia bilang saya bersaksi. Ya, bersaksi apa? Bersaksi itu menyaksikan gitu loh.
ya. Jadi sama aja itu. Nah, tapi kalau Denny Sumargo kesebut itu ya mestinya gerejanya Denny Sumargo ya yang ngingetin ya. Kalau memang Denny Sumargo masih ke gereja, masih menomorsatukan eh, bersekutu dalam apa ya istilahnya, bersekutu dalam umat Allah, kekristenan, ya tentu pasti akan ditegur ya. Atau dia entah ditumpang tangankan lagi gitu ya sebagai peneguhan iman, atau mungkin dikrisma ulang lagi seandainya dia Katolik gitu. Tapi kalau yang dikatakan tadi satu lagi siapa, Stephen Wongso ya, karena saya juga sama-sama dari Surabaya. Stephen Wongso itu saya udah ngikutin dan sering selalu muncul ya. Itu sudah dari beberapa tahun lalu, itu selalu yang dia bawa itu isu-isunya agama ya. Dia suka pakai baju koko, terus dia kadang suka interview anak kecil kan. Oh, tentang agama juga. Mestinya tuh nggak boleh tuh anak kecil dilibatin masalah agama. Dia juga selalu menyudutkan iman-iman Kristen dari viti-vitinya, padahal dia menunjukkan bahwa dia bukan Islam. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, kalau lihat kenapa alasan si Stephen Wongso itu mualaf, ternyata itu gara-gara cewek teman-teman. Karena dia semenjak 1 tahun terakhir ini dia pacaran ya sama wanita yang namanya Arifah. Ya teman-teman silakan aja buka itu Stephen Wongso dan Arifah. Jadi itu yang bikin kenapa Stephen Wongso pengen mualaf, karena dia udah berulang kali ngomong bahwa dia memang pengen mualaf karena ingin menikahi si Arifah itu. Kita nggak tahu hubungannya sudah sampai mana, tapi dengan viti-vitinya itu kita ngelihat bahwa memang konten-kontennya itu adalah konten-konten yang isinya cuma mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan dari keadaan. Orang Kristen kalau dihina imannya nggak pernah ngelapor, orang Islam kalau dipuji imannya akan follow balik dan akan jadi support. Kalau support sistemnya mendukung si Stephen Wongso, karena Islam di Indonesia ini banyak ya, maka followernya jadi banyak, viewernya banyak, otomatis apa? Monetisasi naik, meningkat. Ya, berarti Tuhannya apakah Allah, Tuhan yang baru? Bukan, Tuhannya adalah uang. Itu aja. Tuhannya adalah uang, dan Rasulnya adalah bukan Muhammad juga. Nafsunya itu karena dia memang tujuannya masuk Islam itu buat sama si cewek yang namanya Arifah. Gitu. Aku lupa namanya siapa ya, Arifah siapa gitu. Jadi, ya semua kan gitu kan fokusnya. Richard Lee kemarin udah kita bahas di tempat di roomnya Pastor Paul ya gitu juga ya, karena bermasalah memang. Siapa lagi? Bobon juga ya, Bobon itu juga kejebak kan. Ya kita berhak dong ngomong gini ya, karena mereka kan ex Kristen, ngakunya Kristen ya. Bobon kenapa? Saya udah ya kita udah bisa. Saya karena background saya psikologi, saya ngerti kenapa orang melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Bobon itu sering masak. Di dalam Islam ya, ada hukum yang dimana makanan itu ya kalau nggak disembelih dengan ucapan bismillah, atau masakan itu ya kalau bukan orang Islam yang makan, itu bukan apa-apa, itu bukan apa istilahnya ya, itu nggak halal makanan itu. Silakan tanya sama orang Batak, mungkin Kak Tasya tahu ya, Kak Tasya orang Batak. Orang Batak, sebagai contoh, orang Batak apabila ada acara di mana dalam satu punguan atau satu kumpulan ya ada orang Islamnya, contohnya marga Siregar nih. Siregar itu ada yang Kristen, banyak juga yang Islam. Apabila ada acara, pertanyaannya siapa yang disuruh masak? Orang Batak pasti akan bisa jawab, siapa yang masak? Pasti bukan dari kelompok yang Kristen, pasti yang disuruh masak adalah kelompok Islam. Kenapa? Karena yang dimasak Islam itu oke buat orang Kristen dan oke buat orang Batak Islamnya. Tapi kalau yang masak orang Kristen, itu nggak oke buat orang Islamnya. Kemungkinan acara itu tidak akan dihadiri oleh orang-orang Islam yang lain. Kenapa? Karena, ini yang motong orang Kristen, orang kafir. Kami nggak boleh sama Allah kami makan makanan sembelihan orang kafir. Bisa jadi kualinya bekas babi. Bisa jadi, sutilnya atau centong nasinya. Pokoknya peralatannya itu bekas-bekas hewan-hewan haram. Jadi itulah, kejadian Bobon itu sudah dapat terprediksi.
Tapi gini Metatron, saya sambung ya. Kayak saya lihat yang mualaf-mualaf ini kebanyakan ya, sorry ya, ini bukan bias ya. Ini kenyataannya. Kebanyakan dari kaum ajaran Katolik, Katolisisme. Kalau saya lihat sih mereka komitmennya, pengertian mengenai firman itu kurang. Makanya gampang dihasut. Gimana? Itu benar nggak ini analisa saya? Saya nothing against Catholicism ya, tapi itu yang saya lihat. Benar nggak? Ya itu terserah kalian. Saya pendapat Pak Andi ya, saya udah berulang kali jelaskan ya, tapi itu terserah point of view kalian. Cuma kalau mengenai data empiris, data siapa-siapa saja, kalau ditunjukin ya otomatis pasti teman-teman Katolik akan nggak terima juga, banyak yang nggak terima. Betul, betul. Tapi Contoh, kita nggak, lihat soalnya yang gini, terakhir ini, Richard Lee, saya tanya, dokter gereja mana? Gereja Katolik. Bobon, Katolik Singkawang. Ya, kalau nggak salah nama parokinya Paroki Yakobus deh. Siapa lagi? Didi Kempot, Dionysius siapa gitu namanya ya. Dian Sastro. Terus Panglima kita itu namanya siapa? Franciscus Saverius Andika Perkasa. Ya. Bukannya saya menyalahkan gereja Katoliknya ya. Tapi setidaknya saat mereka sudah goyang, mestinya gereja itu merangkul gitu. Salah satu waktu ada indikasi tentang Richard Lee, saya sudah bilang kepada teman-teman saya itu, yang kelompoknya namanya Degeas, Charlie, ya Minayang, yang setiap kali kerjaannya hanya gibah. Datengin ke sana, saya udah kasih nomornya, saya udah kasih alamatnya. Karena itu saudara secawan kalian, bukan hanya segereja, secawan kalian. Kalian mesti datang, kalian rangkul. Jangan nanti giliran dia sudah pindah ya. Felix Xiao pun juga saya rasa dari sana ya. Jangan nanti dia udah pindah, dia jelekin agama Kristen. Yang kena imbas kita semua yang di luar Katolik. Gitu. Corbusier juga Katolik. Iya. Corbusier terus itu Donditan juga sama. Donditan GBI. Donditan GBI. Saya tanya Donditan, dia GBI Cibubur. Sih itu inti utama. Katanya di Cibubur, Pastor. Saya tanya langsung ke Donditannya. Gitu. Tapi GBI Cibubur apa dia nggak ngomong? Enggak, tapi memang benar ya kalimatnya ya. Jadi ada azadu Allah atau Tuhan itu kalimat statementnya itu kan artinya saya bersaksi. Nah, dalam bahasa hukum bersaksi itu kamu melihat, mendengar, dan kamu ada di situ. Itu namanya bersaksi. Kan kalau kita bersaksi di pengadilan, kamu jadi saksi. Apakah kamu di sana? Ya. Apakah kamu mendengar sendiri? Ya. Apakah kamu melihat sendiri? Nah, itu namanya saksi. Tapi kalau kamu sumpahnya syahadat, saya bersaksi, itu background-nya apa? Apa yang bisa disupport? Kan gitu. Ya. Berarti dia mengatakan kata-kata, kalimat-kalimat palsu. Kamu bersaksi, tapi kamu sendiri nggak pernah di tempat kejadian. Apa yang kamu akan saksikan? Kan gitu. Lanjut. Masya, kamu mau lanjut apa masih ada atau gimana? Iya, kalau Prof, maaf ya Prof ya, saya agak kurang setuju sih untuk masalah si Bobon. Kalau menurut saya ya, krunya si Bobon itu dia ada yang Muslim juga, gitu. Kalau menurut saya ya, karena si Bobon ini dia krunya itu yang Muslim itu banyak, gitu. Jadi kalau semisal karena disembelih dan disembelih
dan di masa bukan dengan muslim saya sih agak kurang yakin untuk alasan yang itu. Tapi kalau mungkin untuk kepopuleran mungkin iya gitu. Mungkin ya. Kalau misalkan secara umum ya yang saya perhatikan, orang kalau jadi pindah login ke sebelah ya, itu kalau nggak karena perempuan, nikah, pekerjaan, pangkat jabatan, atau karena sesuatu yang menurut dia tuh mengecewakan. Tapi yang poin yang terakhir ini biasanya sih kecil, biasanya. Biasanya yang paling banyak tuh masalah duit, masalah uang, masalah jabatan, masalah wanita. Tiga itu yang paling mayoritas. Nah, Jangan lupa subscribe TikToknya. itu yang masalah si dokter Tunggu lihat jam berapa. L itu, tadi kan saya nonton juga di YouTube ya. Si RL ini ternyata dia mau, kan dia keluar-keluar tuh dia diperes ya kan sama si NM kan. Nah ternyata si NM ini nggak pernah minta duit, tidak pernah minta duit ke si dokter RL. Nah ketahuannya di mana si NM ini cerita bahwa ada owner skincare yang lain ya, itu dia memang lagi jatuh produknya dia ini ya memang jatuh produk skincare-nya ini, terus si RL ini dia minta sekitar 20% saham. Nah, sedangkan si RL ini dia keluar-keluar kalau dia diperas sama si NM gitu. Jadi kalau menurut saya ini suatu kemunafikan. Karena apa? Karena Doktif itu dia udah punya di tangan dia tuh datanya. Kapan percakapannya apanya, kan dia kan istri pengacaranya si Prabowo kan. Nah, salah satu lah penasehat hukum lah gitu. Jadi dia udah persiapan tuh si Doktif itu. Jadi kalau dibilang si RL ini pendapat saya ya, bisa jadi salah gitu ya. Dia mau cari aman. Dia login ke sebelah itu karena dia mau aman kalau menurut saya. Karena kalau ditelusuri dari dulu, dari sebelum dia terkenal, sebelum dia punya perusahaan skincare, itu dia dulu bermasalah waktu dia jadi dokter di sebuah perusahaan ya di Sumatera Selatan, di Oki, Ogan Komering Ilir ya. Dia kena audit waktu itu. Jadi kan klinik perusahaan itu kan diserahkan ke dia, dipercayakan. Nah, karena adanya audit ya, jadi orang pusat ini curiga kok mahal kali bahan ini gitu. Sedangkan misalkan bahan bangunan atau apa gitu ya, kok berapa kali lipat mahal gitulah sama alkes-alkesnya gitu ya. Nah, jadi didatangkanlah audit. Nah, ternyata terjadi markup. Ini orang dari kliniknya itu yang langsung cerita ke saya waktu itu. Ya. Nah, terus kalau dibilang mau ganti kan enggak. Jadi dia diberhentikan secara tidak hormat sebetulnya. Gitu. Dia tidak resign tapi diberhentikan aja. Jadi kamu mulai tanggal sampai tanggal sekian kerja dan mulai bulan depan kamu nggak usah lagi gitu, dikasihlah pesangon. Terus selama proses audit itu ternyata dia juga memainkan asuransi dari dari perusahaan itu, karyawan perusahaan itu. Jadi dulu itu kan tidak ada yang belum tahu lah gitu, ada Mandiri Inhale atau apa gitu kan. Jadi yang menangani, maksudnya perusahaan ini dia belum mandiri gitu untuk di bidang finance untuk memberikan asuransi lah gitu. Nah, selain BPJS TK, BPJS Kesehatan gitu ya.
Jadi asuransi mandiri ini asuransi swasta ini dipercayakan ke dia. Nah, ternyata plot twist-nya dia itu mendapatkan komisi gitu. Mendapatkan komisi karena memasukkan asuransi karyawan itu di perusahaan itu ke ke produk asuransi ini gitu. Memang cepat prosesnya ditanganin kan dan dia dapat. Nah, sedangkan harga preminya itu jauh lebih mahal dari yang diperkirakan gitu, yang dimaukan gitu loh. Jadi harga standar premi itu kalau untuk kelas 3 atau kelas 2 itu sekian, dia di-up-kan gitu loh. Jadi masalah dia aja waktu sebelum buka buka skincare ini aja dia udah ada 2 masalah, tapi memang baik-baik waktu itu diberhentikan gitu. Bukan resign, bukan gitu. Itu kejadiannya tahun 2015, 14 apa 15 gitu. Nah, untuk masalah sekarang ini saya yakinnya sih dia mau cari aman karena dia kan udah terlanjur populer gitu, duitnya udah banyak gitu ya. Dia ingin mengamankan, kalau menurut saya pribadi ya, dia ingin mengamankan bisnisnya gitu. Karena dari dulu memang kata karyawan di situ, karena dulu saya juga bekerja di situ, memang seperti itu gosipnya gitu. Yang beredar itu memang begitu. Ketahuan sama audit dari Jakarta datang gitu. Jadi memang memang betul kata Pak Pastor kemarin, orang yang mualaf itu pasti ada motivasi tertentu yang tidak benar gitu. Berarti antara 3 itu. Kalaupun memang ada yang nomor 4, ada kekecewaan terhadap agamanya, itu presentasinya kecil gitu. Karena kalau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus berarti tidak akan tergoyahkan gitu kalau menurut saya ya gitu. Karena gini, ibarat ibarat mebel bangunan, nggak, kalau bangunan itu kokoh dari luar ya nggak akan mungkin gitu bangunan itu hancur. Kebanyakan bangunan itu roboh karena rayap dari dalam. Itu kalau menurut saya sih, ya mohon koreksi kalau salah gitu. Gitu. Terima kasih sebelumnya, Pastor, Prof, Pak Andi. Iya, aku mau kembali lagi ke pertanyaannya itu Dora ya, sekaligus ngerespon yang Kak Tasya. Ya, Kak Tasya, seandainya Kak Tasya bilang pun tentang Bobon tadi masalah uang atau masalah wanita, ya itulah tadi, itu relate sama pertanyaan tadi tentang ke luar negeri. Ya, itu bukan masalah kabur, tapi masalah belajar dan bagaimana apa yang kita pelajari supaya bisa jadi pola pikir. Coba kita pikir, ya, kenapa seorang youtuber Indonesia, public figure ya, selebgram, tiktokers, mualaf, ya. Kalau memang dia gara-gara perempuan dan uang, ya, berarti ada sesuatu yang tidak membuat dia sejahtera di Indonesia. Ada sesuatu yang membuat hidupnya tidak berkualitas di Indonesia, makanya dia mencari jalan supaya hidupnya lebih berkualitas dengan menjual imannya, masuk agama lain, dengan harapan masuk agama lain tersebut yang mayoritas dia dapat simpati, dapat uang, dapat AdSense, ya, monetisasi dia lebih banyak. Supaya apa sih orang punya duit? Supaya sejahtera kan? Makanya aku bilang, kalian yang nyinyir kepada apologet yang ada di luar negeri, kalian tabunglah uang kalian sebanyak-banyaknya, kalian coba dulu hidup di luar negeri, kalian banyak hal-hal yang bisa kalian lihat gitu. Tentang cara hidup,
ya. Dulu saya mikir ya, ngapain sih orang ngasih, misalnya dia udah pernah mikir nggak sih kenapa orang kalau sudah punya duit dia ngasih ke amal, dia ngasih makan orang, dia bagi sesuatu buat orang lain. Bagi orang Indonesia itu konyol, karena orang Indonesia masih dalam taraf memenuhi hasratnya, memenuhi kecemasannya untuk apa? Untuk hidup makmur. Nah, tapi karena semua orang di sini sudah makmur, mau minum nggak perlu beli aqua galon lagi, tinggal buka keran, ya. Tadi saya bilang mau nyuci piring nggak perlu sewa pembantu lagi tiap bulan, tinggal masukin aja, plus ces langsung sudah semua. Sehingga orang-orang di situ mau berbagi, orang-orang di sini mau berbagi kepada orang lain. Tapi kalau di negara kita nggak ada, dia pengennya ngumpulin semua kan. Ingat yang kasusnya pertama, duitnya sudah banyak banget tapi dia masih serakah, coba. Iya nggak? Kira-kira duit berapa T itu? Itu udah cukup lah. Anak cucunya udah nggak perlu sekolah lagi, udah. Ya nggak perlu sekolah, kembali lagi seperti Muhammad, nggak bisa baca tulis, cuma taunya bercocok tanam aja. Udah santai, tapi apa? Masih serakah. Dan akhirnya ketahuan. Kalau ketahuan malu. Begitu malu, orang-orang Indonesia baru trennya apa? Kabur aja dulu. Ya itu botol, saya bilang. Kenapa nggak mikir dari dulu gitu? Setidaknya kalian pergi keluar dulu untuk apa? Untuk dapat inspirasi, dapat pelajaran hidup, dapat apa? Ya itu. Setidaknya seperti itu. Karena di sana ya selama di situ terus ya pemikirannya apa? Nanti misalnya nih, contohnya contoh saya nggak bukan maksud mau jokin Pak Andi ya. Pak Andi tiba-tiba nih jadi YouTuber ya atau TikToker. Tiba-tiba udah terkenal. Bagaimana supaya ngejar supaya bisa lebih top lagi? Ya kan namanya manusia pasti serakah dong, pingin yang lebih. Jalan satu-satunya apa? Ya mualaf. Karena dengan mualaf Anda bisa mendapat simpatik. Udah paham kan? Kenapa Deddy Kobusir sebelum Islam YouTube-nya biasa-biasa aja. Begitu masuk Islam YouTube-nya top. Gitu. Karena memang di Indonesia memang yang harus dijual agama. Khususnya agama Islam.